Transportasi primadona di era Hindia Belanda baik untuk orang-orang Belanda hingga kaum Bumiputra selalu antusias untuk menaikinya. Namun, bukan berarti seluruh etnis dapat bercampur baur dalam satu gerbong. Pemerintah kolonial justru membaginya ke dalam beberapa kelas, hingga kaum Bumiputra diperlakukan secara rasis dan hanya boleh menempati gerbong kelas 3. Sementara, orang-orang Belanda bisa menikmati gerbong kelas 1 dengan fasilitas yang lengkap, kursinya pun sangat lega. Transportasi darat era penjajahan Belanda memang terkenal terbatas. Tidak ada angkutan yang mampu membawa barang dan manusia dalam jumlah yang banyak. Masalah transportasi itu membuat biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak sepadan. Kemudian, semua pun berubah ketika jalur-jalur kereta api mulai banyak dibangun di Nusantara sejak tahun 1864. Kehadiran kereta api disambut dengan antusias. Bahkan seisi Nusantara ingin mencoba sensasi naik kereta api ini. Apalagi jumlah barang dan manusia yang diangkut pun cukup banyak. Kehadiran kereta api pun disyukuri oleh kaum Bumiputra. Mereka jadi dapat pelesiran kemana-mana. Mereka dapat membawa banyak barang bawaan dan hewan seperti kambing dan ayam utamanya. Namun sayang, kehadiran kereta api justru melanggengkan narasi rasisme dan diskriminasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda punya maksud tidak baik dengan menentukan kaum Bumiputra hanya boleh menempati kelas 3. Kelas itu membuat derajat kaum Bumiputra disamakan dengan binatang. Bahkan, gerbong itu sering disebut dengan kelas kambing. Artinya, kaum Bumiputra disetarakan tidak lebih dari hewan ternak, gerbong yang padat, bau hewan, dan semraut. Beda kaum Bumiputra, beda juga orang Belanda. Tuan-tuan kulit putih itu mampu mendapatkan seluruh keinginan mereka di Nusantara. Alih-alih hanya mendapatkan kehormatan sebagai warga kelas 1, mereka juga diistimewakan dalam banyak hal. Aturan hanya orang Belanda menempati gerbong kelas 1 kereta api misalnya. Boleh jadi bayarannya yang ditarik sedikit mahal dibanding kelas lainnya. Namun harga itulah yang membuat istimewa gerbong kelas 1. Gerbong kelas 1 adalah kebalikan dari gerbong kelas kambing. Orang Eropa yang menempati gerbong kelas 1 akan mendapatkan pengalaman yang tiada dua. Seisi gerbongnya dipenuhi dengan fasilitas terbaik dan petugas yang siap sedia membantu, dari urusan sirkulasi udara hingga tempat duduk yang sangat lega. Tempat duduk itu berbeda dengan yang didapat oleh kaum Bumiputra. Kursi itu terasa nyaman dengan material kelas atas dan tata letak yang bisa dikatakan manusiawi. Fasilitas itu mampu membuat orang Eropa begitu menikmati perjalanan dengan kereta utamanya untuk berlibur ke suatu tempat. Bukan berarti banyaknya fasilitas untuk kelas 1 tak luput dari masalah. Pejabat Belanda kerap merasa kelas 1 dan 2 harus direnovasi fasilitasnya. Semuanya karena meskipun mereka menempati kelas 1, orang Eropa tetap berada dalam satu kereta dengan irama hingga guncangan yang tetap sama dengan kelas lainnya. Keadaan ini jelaslah tidak adil. Padahal kaum Bumiputra justru menjadi penumpang terbanyak dari kereta api maupun tram. Prahara kelas ini menimbulkan sakit hati yang teramat dalam bagi kaum Bumiputra.
Tuan-tuan kulit putih itu pun secara langsung merendahkan martabat kaum Bumiputra, terutama karena kaum Bumiputra ini sering dinarasikan sebagai manusia bodoh dan malas. Ejekan itulah yang membuat banyak tokoh bangsa terbakar amarahnya. Cipto Mangunkusumo jadi sosok yang paling menonjol. Ia sering menyampaikan protesnya kepada Belanda. Ia menyaksikan perlakuan diskriminatif Belanda kepada kaum Bumiputra saat naik kereta api. Sosok yang sering dipanggil Om Cip oleh Soekarno ini kemudian mencoba menghina Belanda dengan cara membelikan tiket kelas 1 kepada seorang pengemis, dan imbasnya orang Eropa merasa sehina-hinanya manusia kala itu.